Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Aulia Arifani, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang tahun 2024 dan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 3 Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Pada hari ini, Rabu 29 Januari 2025 akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap. Sehat semuanya? Oke, adakah yang tidak berangkat hari ini? Tidak. Hari ini? Nihil ya, berangkat semua ya. Oke, alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mulai hari ini dengan berdoa bersama. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, semoga dengan kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa, kita dapat mendapatkan ilmu yang berkah. Oke, selanjutnya kita mulai dengan pembiasaan pagi hari ini dengan membaca surat pendek bersama-sama. Ta'awudz bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, silakan dipimpin oleh Mbak Clarissa maju ke depan dan anak-anak yang lain silakan berdiri. Ya. Hiduplah Indonesia Raya Tuhan, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku
negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih banyak. Oke, dengan membaca surat pendek, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu merupakan suatu bentuk penguatan karakter dari profil pelajar Pancasila. Seperti itu ya. Oke, hari ini kita akan memulai pembelajaran yang sebelumnya sudah kita laksanakan minggu lalu. Masih ingat materi minggu kemarin? Masih. Oke, kemarin kita membahas tentang apa? Malaikat. Malaikat. Oke. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari apa yang sudah kita pelajari, yaitu mengenai apa? Materinya apa? Iman kepada malaikat. Nah, sedangkan iman kepada malaikat sendiri itu merupakan bagian dari rukun iman atau rukun Islam? Rukun iman. Rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kemudian iman kepada roh rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, hari ini kita akan melanjutkan yaitu rukun iman yang kedua. Masih ingat ya? Oke. Sebelumnya akan Bu Anis berikan sebuah pertanyaan pemantik. Yang pertama, masih ingat enggak? Apa yang dimaksud dengan malaikat? Masih ingat apa enggak? Adalah makhluk hidup yang makhluk gaib yang diciptakan dari nur. Ya, makhluk gaib yang diciptakan dari nur. Nur itu apa? Cahaya. Kemudian, yang kedua, mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Karena malaikat merupakan Tuhan yang kedua. Kita harus wajib mengimaninya. Betul. Karena termasuk rukun iman, maka kita wajib untuk mengimaninya. Yang ketiga, bagaimana cara menerapkan keimanan kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari? Dengan ya beribadah, berbuat baik. Oke. Ya, betul. Lah, sekarang Bu Anis tanya, apa kan tadi kalian sudah menjawab cara menerapkan keimanan kepada malaikat dalam sehari-hari beribadah, berbuat baik. Sekarang Bu Anis tanya, apakah hari ini kalian sudah melakukan berbuat baik, perbuatan baik? Sudah? Oke, sekarang Bu Anis tanya, coba perbuatan baik apa yang sudah kamu lakukan? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Kemudian, kamu apa yang sudah kamu lakukan? Membantu orang tua juga. Membantu apa ini? Membantu membersihkan rumah. Membersihkan rumah. Tadi pagi sudah melaksanakannya. Oke, apa lagi? Perbuatan baik apa yang sudah kamu lakukan? Menolong teman. Menolong teman. Oke, hari ini sudah menolong teman. Yang sini adakah perbuatan baik yang sudah kalian lakukan? Menolong Pak D. Oh, sudah. Gimana? Menolong Pak D. Oh, menolong Pak D. Ini sudah menolong? Oh, sudah membantu Bu Guru, betul. Ya, itu sudah termasuk. Berarti kalian hari ini sudah melaksanakan suatu perbuatan baik dan itu merupakan contoh dari penerapan iman kepada malaikat. Oke, jadi seperti itu. Untuk pembelajaran hari ini kita fokusnya ke apa? Lah, kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini itu apa saja. Tujuan pembelajaran hari ini itu ada 3. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada malaikat dan mengomunikasikan kandungan dalil Al-Quran dan hadis Nabi yang terkait dengan iman kepada malaikat menggunakan kata-katanya sendiri dengan secara baik dan membedakan malaikat, jin, manusia, serta tugasnya dan menemukan fakta kondisi terkini kaitannya dengan meyakini adanya malaikat. Kayak ginilah. Angin seperti ini tuh juga menandakan bahwa malaikat itu memang benar adanya. Kayak gitu ya. Kenapa kok seperti itu? Apakah ada malaikat yang bertugas yang mengatur angin? Ada. Siapa coba? Betul, malaikat
Mikael. Kalian mengenalnya membagi rizki lah. Dari membagi rizki itu ada dari membagi rizki itu ya maksudnya dari mengatur awan, angin, di mana turunnya hujan, di mana adanya angin. Lah itu termasuk dari bagian tugas dari malaikat Mikael. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat mengimplementasikan contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan iman kepada malaikat. Seperti yang sudah kalian lakukan tadi kan, Bu Anis tadi tanya, apakah kalian sudah melakukan perbuatan baik hari ini? Kalian tadi sudah menjawab, sudah. Kalian melakukan perbuatan baik. Lah itu merupakan contoh dari penerapan implementasi dari iman kepada malaikat. Kemudian yang ketiga adalah kalian dapat menemukan hikmah dari iman kepada malaikat dan menceritakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah kalian dapat membuat infografis mengenai iman kepada malaikat. Gitu ya, itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran hari ini. Maka itu yang akan kita capai di pembelajaran saat ini nanti. Oke, jadi kita sekarang memasuki materinya. Renungkanlah, para malaikat merupakan makhluk yang berbeda dengan kita. Mereka makhluk gaib yang diciptakan dari apa tadi? Nur atau cahaya. Kemudian malaikat itu memiliki sifat yang sangat-sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda dengan manusia yang terkadang suka membantah, suka ngeyel, ada durhakanya. Lah malaikat itu mutlak taat patuh kepada Allah. Jadi menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Mereka sangat senang dan cinta kepada manusia yang berbuat mulia. Kemudian lah ini, siapakah malaikat itu? Siapa malaikat itu? Tadi sudah kalian jawab. Malaikat adalah makhluk gaib yang tercipta dari cahaya atau nur. Lah, sini tuh sudah tertera di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19 yang artinya dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah miliknya Allah dan ada malaikat yang selalu berada di sisinya Allah yang tidak mempunyai rasa angkuh. Jadi malaikat itu walaupun mempunyai sisi yang sangat taat, ibarat nggak ada celahnya ya. Kalau manusia kan ada sifat buruknya dan lain-lain, sedangkan malaikat itu tidak ada celahnya yang seperti itu tidak ada rasa angkuh, tidak ada rasa sombong, selalu tunduk kepada Allah seperti itu dan tidak ada rasa letih. Letih di sini maksudnya apa? Oh, diperintahkan oleh Allah untuk selalu patuh, selalu sujud, selalu menyembah Allah, yaitu dilakukan tanpa ada rasa letih, tanpa ada rasa mengeluh. Itu ya, itu adalah sifat dari malaikat yang merupakan rukun iman yang kedua. Kemudian sifat-sifat dan perilaku malaikat. Ada apa saja? Yang pertama, selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Jadi malaikat itu selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat terhadap Allah. Kalau manusia itu, menurut kalian, masih ada maksiatnya enggak? Masih ada perbuatan buruknya enggak? Banyak apa sedikit? Banyak. Kita, bagaimana dengan kita? Masih banyak perbuatan maksiatnya. Nah, maka kita contoh dari malaikat ya, perbuatan yang baik. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau bisa diceritakan dalam suatu riwayat bahwa malaikat Jibril itu berbentuknya seperti apa? Oh, ternyata bersayap. Malaikat itu bersayap, anak-anak. Tetapi atas kekuasaan Allah itu dapat berubah wujud. Biasanya kalau berubah wujud itu bisa berubah menjadi seorang laki-laki, manusia laki-laki, gitu ya. Kemudian yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Jadi tidak perlu makan, tidak perlu minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Tidak ada malaikat laki-laki, tidak ada malaikat perempuan. Tidak berjenis kelamin. Kemudian, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
tidak pernah letih, tidak pernah berhenti. Jadi ada malaikat yang tugasnya untuk selalu bersujud kepada Allah, maka dia akan selalu bersujud kepada Allah mulai dari penciptaannya sampai nanti hari kiamat tiba. Nah, bayangkan kalau manusia disuruh seperti itu, kira-kira betah nggak? Setelah Arab main game nggak? Ya, beda ya. Kemudian yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Jadi majelis-majelis zikir, majelis-majelis tempat pengajian seperti itu tuh maka itu tuh tempatnya para malaikat rahmat. Nah, di situ itu dikelilingi. Jadi ya banyak-banyaklah kita untuk mengikuti majelis-majelis zikir. Zikir itu apa toh? Artinya zikir itu kan adalah ingat terhadap Allah. Jadi suatu perkumpulan, suatu majelis di mana tempat itu untuk mengingat Allah, untuk mengaji, untuk menimba ilmu. Itu adalah tempat yang dicari dan dikelilingi oleh para malaikat. Kemudian yang ketujuh adalah malaikat berdoa bagi hamba yang duduk dan menunggu sholat berjamaah. Jadi apalagi laki-laki ya, laki-laki itu kan diperintahkan untuk menjalankan sholat berjamaah. Sholat wajib itu jelas, wajib hukumnya ya. Lah sholat berjamaah, lah itu ditekankan untuk laki-laki dan lebih baiknya jika ada kesempatan untuk menunggu sholat jamaah itu dimulai. Jadi jangan sukanya sudah qomat, kalian baru wudhu, tergesa-gesa, melayu-melayu, seperti itu ya. Nah ya walaupun itu juga berpahala, tetapi alangkah baiknya ketika kita sempat untuk berduduk, menunggu sholat berjamaah itu dimulai lah. Itu ada momennya, malaikat itu berdoa untuk hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Gitu ya, itu merupakan sifat dan perilaku dari malaikat. Oke, selanjutnya. Di sini ada ciri-ciri dari malaikat jin dan manusia. Perbedaan antara malaikat jin dan manusia itu seperti apa saja? Yang pertama, mulai dari penciptaannya. Malaikat itu diciptakan dari apa? Nur atau cahaya. Kemudian manusia diciptakan dari tanah. Kemudian jin diciptakan dari api. Kemudian mengenai dari wujudnya, malaikat itu termasuk makhluk gaib atau makhluk nyata? Gaib. Kalau manusia? Nyata ya, bisa dilihat, bisa dipegang, itu makhluk nyata. Kemudian jin? Gaib juga. Kemudian mengenai sifatnya, oke, malaikat itu selalu taat patuh terhadap Allah, segala perintahnya Allah itu selalu taat, selalu patuh. Nah, sedangkan manusia, betul, ada yang patuh, ada yang durhaka. Kalau jin sama jin itu seperti manusia, ada yang patuh, ada juga yang durhaka. Jadi diperintahkan untuk sholat, nanti dulu lah. Diperintahkan untuk puasa, mokah dikit lah, seperti itu. Nah, itu ciri dari manusia dan jin lah. Kira-kira gimana? Apakah kita akan seperti itu terus atau akan mengalami perubahan? Mengalami perubahan, mulai melengkapi sholat fardunya, sholat wajibnya, mulai mentertibkan lagi puasanya, gitu ya. Apalagi ini mendekati bulan puasa sebentar lagi ya. Kemudian yang keempat adalah malaikat itu tidak membutuhkan makan dan minum karena pada dasarnya malaikat itu tidak mempunyai hawa nafsu. Yang namanya tidak mempunyai hawa nafsu ya nggak ada keinginan, nggak ada kepinginan, nggak ada rasa ingin makan, nggak ada rasa ingin minum, nggak ada rasa capek, nggak ada pengen tidur, nggak ada rasa ingin berkeluarga dan lain-lain. Sedangkan manusia dan jin itu memiliki hawa nafsu. Yang namanya hawa nafsu itu ya maka ada rasa haus, lapar, capek, letih, maka butuh makan, butuh minum, butuh tidur, butuh istirahat. Kayak gitu ya. Itu yang membedakan malaikat dan makhluk yang lainnya, manusia dan jin, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah malaikat itu tidak berjenis kelamin. Jadi tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, sedangkan jin dan manusia itu berjenis kelamin. Maka ada keluarga.
Kan ada ibu bapak seperti itu. Itu manusia membutuhkan karena dia memang harus berkeluarga. Sedangkan malaikat itu nggak ada jenis kelamin, tidak ada laki-laki perempuan, tidak ada anak ataupun orang tua. Gitu ya. Itu mengenai perbedaan malaikat, jin dan manusia. Selanjutnya mengenai nama dan tugas malaikat. Oke, jadi di Al-Quran itu tidak disebutkan pasti mengenai jumlah. Sebenarnya malaikat itu ada berapa? Itu nggak disebutkan secara gamblang terperinci itu enggak. Tetapi ada suatu hadis yang meriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj, nah baru saja kita memperingati ya Isra Mi'raj ya. Nah itu beliau melihat terdapat 70.000 malaikat. Nah, itu sebagai pedomannya kayak gitu ya. Lah, tetapi kita yang wajib kita ketahui nama dan tugasnya itu ada berapa? 10. Oke, 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua ada malaikat Mikael. Mikael tugasnya apa? Mikael memberi rizki. Kemudian tadi ya mengatur awan, angin. Lah itu bagian dari job desk-nya, tugasnya malaikat Mikael. Kemudian malaikat Israfil. Israfil tugasnya apa? Meniup sangkakala. Meniup sangkakala itu ditiup berapa kali? 2 kali. 2 kali. Yang pertama, ketika sangkakala pertama itu ditiup, itu hancurnya alam semesta. Kemudian sangkakala kedua ditiup, itu apa? Membangkitkan. Gitu ya. Jadi apakah malaikat Israfil butuh testimoni untuk meniup sangkakala? Jangan ya. Jangan sekali-kali loh ya. Jangan pengen. Nah, nanti malah hancur semuanya. Oke, yang keempat adalah malaikat Israel. Malaikat Israel tugasnya apa? Mencabut nyawa. Jadi setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan merasakan dicabutnya nyawa, akan kehilangan nyawa. Semua, bahkan si penyabut nyawa pun, malaikat Israel pun itu juga nantinya akan hilang nyawanya, akan dicabut nyawanya. Seperti itu ya. Itu suatu keniscayaan, kepastian. Kita hanya menunggu saja waktunya kapan. Kemudian yang kelima adalah malaikat Mungkar dan Nakir. 5 dan 6 ya. Tugasnya apa? Menanyai di alam kubur. Ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, apa pedomanmu. Nah semua itu bisa kita jawab dengan apa yang sudah kita lakukan selama di dunia. Jadi kalau kita ya beriman kepada Allah, kita berpedoman Al-Quran, kita menjalankan sunnahnya Rasulullah, itu jelas kita akan bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Tapi kalau kita tidak menjalankan ketika berada di kehidupan kita sekarang ini, ya otomatis nanti ketika di alam kubur ya nggak bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab berarti apa? Yang mendapatkan hadiah dari malaikat, mungkar dan nakir. Bervariasi ya, mau mencoba? Jangan ya. Oke, kemudian yang ke-7 yaitu malaikat Raqib. Malaikat Raqib tugasnya apa? Mencatat amal baik. Jadi amalnya kita dicatat oleh malaikat Raqib. Kemudian yang ke-8 malaikat Atid tugasnya mencatat amal. Jadi kita itu sebagai manusia baiknya kita buat sibuk saja malaikat Raqib dan kita buat pengangguran sukses untuk malaikat Atid ya. Ya? Setuju? Setuju. Kemudian yang ke-9 adalah malaikat Ridwan. Tugasnya apa? Menjaga pintu surga. Kemudian yang terakhir adalah malaikat Malik atau nama lainnya adalah malaikat Zabaniyah. Tugasnya apa? Menjaga pintu neraka. Seperti itu ya. Jadi itu adalah 10 malaikat beserta tugasnya. Sampai sini paham? Bisa Bani selanjutkan? Oke. Hikmah dari beriman kepada malaikat. Yang pertama,
memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketaatan para malaikat. Kita tahu sifatnya malaikat itu selalu taat, sedangkan kita sebagai manusia itu ada taatnya, ada enggannya, ada durhakanya. Nah, berarti kita bisa mencontoh dari ketaatannya dari para malaikat, selalu patuh dan taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, malaikat itu selalu mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Jadi segala gerak-gerik, perbuatan, ucapan itu selalu ada yang mengawasi, ada yang mencatat, seperti itu ya. Nah, kalau kita tahu diawasi, kalau kita tahu dicatat, berarti itu akan menimbulkan rasa apa? Rasa mawas diri. Kita itu harus selalu mawas diri, harus selalu introspeksi. Oh, apa yang kita lakukan itu ada yang menilai, ada yang mencatat, ada konsekuensinya, ada pertanggungjawabannya. Kemudian yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberikan rizki melalui malaikat Mikail. Nah, malaikat Jibril tadi tugasnya untuk apa toh? Memberikan wahyu. Nah, malaikat Mikail tadi tugasnya apa toh? Membagi rizki lah. Tugasnya kita sebagai manusia itu cukup berusaha, bertawakal kepada Allah seperti itu. Dan tidak boleh menyerah, tidak boleh pesimis, tidak boleh rendah diri, kayak gitu ya. Yang terakhir adalah memotivasi kita untuk selalu beramal soleh, karena bekal itulah yang akan kita bawa kelak ketika meninggal dunia dan menghadapi kehidupan di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika di akhirat. Jadi perbanyak amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan yang akan datang. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Kalau sudah paham, sekarang Bu Anis yang bertanya. Tadi kalian kan sudah mendapatkan materi dari Bu Anis. Sekarang Bu Anis tanya, coba kalian benar paham nggak? Yang pertama, apakah yang dimaksud malaikat? Saya tahu. Apakah? Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari nur atau cahaya. Makhluk gaib yang diciptakan dari nur atau cahaya. Betul, itu malaikat. Oh, betul. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah bagaimanakah cara kita menerapkan iman kepada malaikat? Penerapannya itu seperti apa? Berbuat baik, betul, berbuat baik. Kenapa kok kita harus beriman kepada malaikat? Karena malaikat merupakan rukun iman yang gaib. Iya, betul. Karena iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Maka kita wajib untuk mengimaninya. Seperti itu. Bisa ya? Paham ya? Oke, jadi kalau sudah paham, sekarang Bu Anis akan memberikan kalian sebuah tugas. Dan kalian, Bu Anis tugaskan untuk memecahkan masalahnya. Oke, silahkan berkelompok dulu. Silahkan berkelompok. Silahkan berkelompok. Ayo, berkelompok dulu, ayo. Bu Anis akan memberikan tugas untuk kalian. Akan Bu Anis bagi kelompok 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Iya. Kelompok 1. Oke, silahkan dikeluarkan bukunya, alat tulisnya, HP-nya. Bisa kalian buka semuanya. Kalian mendiskusikan tentang iman kepada malaikat beserta dalilnya, gitu ya. Oke, kelompok 2, kalian mendapatkan tugas untuk Ciri-ciri. iya, ciri-ciri atau sifat dari malaikat, gitu ya. Kemudian kelompok 3, kalian mendapatkan apakah? Iya, ini ya. Nama malaikat beserta dengan tugasnya ya. Kemudian kelompok 4, kalian
Hikmah beriman kepada malaikat. Oke, silahkan didiskusikan bersama. Tadi apa tugasnya kalian kelompoknya? Ciri-ciri. Oke, dicari dulu materinya. Materinya apa tadi? Mengenai? Oke, pengertian dan dalil. Dalilnya tadi apa? Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Oke, tuh. Oke, yang sini mengenai hikmah. Hikmah dari beriman kepada malaikat seperti apa gitu ya. Oke, silakan didiskusikan. Kemudian yang ini tentang apa? Nama dan tugas dari malaikat. Oke, silakan didiskusikan. Gimana? Bisa nggak? Ini bisa kalian scan untuk materinya. Yang ini. Iya. Yang itu. Ya, bisa dari sini. Bisa kalian cari dari buku. Itu ya. Di Google Lens di paling pojok. Nah, itu di balkon. Oke. Iya. Boleh? Ya? Emang? Iya. Ya. Ya, seperti ini. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah? Oke, jika sudah, maka sudah siap untuk presentasi ke depan, siap kelompok? Sudah ya, dimulai dari kelompok pertama sudah siap? Oke, kalau sudah siap silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Ini kami akan mempresentasikan hasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu perkenalkan nama saya Farisa. Nama saya Malika. Saya Mubtadil. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membacakannya. Perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat Jibril. Contoh perilaku selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah. Bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu.
Iman kepada malaikat Mikael berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Iman kepada malaikat Israfil, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamatkan dalam menghadapi musibah dan huru hara dunia maupun saat terjadi hari kiamat. Iman kepada malaikat berusaha mengucapkan hikmat dan selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Oke, jadi seperti itu ya. Itu merupakan hasil diskusi dari apa yang sudah kalian lakukan. Kalian berikan suatu tugas, suatu permasalahan, dan kalian mendiskusikannya dengan baik dan kalian bisa mempresentasikannya dengan baik. Oke, selanjutnya tadi kan kalian sudah bisa mengetahui mengenai pengertian iman kepada malaikat, nama-nama malaikat beserta tugasnya, kemudian ciri-cirinya, kemudian hikmah dari iman kepada malaikat, dan yang terakhir, tujuan pembelajaran yang terakhir itu apa tadi anak-anak? Kalian dapat membuat infografis terkait materi iman kepada malaikat. Oke, jadi infografisnya ini kalian akan Bu Anis berikan suatu strategi pembelajaran, yaitu merupakan pembelajaran make a match. Ya, di sini nanti kalian make a match itu berarti membuat pasangan, mencari pasangan. Mana yang cocok seperti itu? Jawabannya yang mana? Pertanyaan yang mana? Jawabannya yang mana? Pertama kali selesai, kelompok 1 bisa maju ke depan di sini. Maju semuanya. Sebelumnya Bu Anis cek terlebih dahulu apakah itu jatuh, apakah sudah benar urutannya. Oke. Sebelumnya Bu Anis cek terlebih dahulu. Tugas di malaikat Israel mencatat nyawa, malaikat Mikael membagi rizki, malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Ridwan menjaga pintu surga, malaikat Munkar Nakir menanyai di alam kubur. Oke, silahkan. Sudah benar, silahkan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi seperti itu ya. Kalian sudah memenuhi semua tujuan pembelajaran yang kita capai untuk hari ini. Kalian sudah mengetahui pengertian malaikat, iman, nama, tugas, cirinya. Kalian tahu hikmahnya, bagaimana penerapannya. Kalian sudah bisa membuat infografisnya juga. Jadi, untuk refreshing sejenak, kalian silahkan buka HP-nya. Sekarang, masing-masing dari kalian buka linknya. Dan silahkan segera dimulai. Oke, jadi di sini kalian membuka linknya.
kalian mencari 10 kalimat, 10 kata yang berkaitan dengan iman kepada malaikat. Oke, bisa menemukan? Bisa. Oke, dapat 1. Kita cari 10. Jadi untuk pembelajarannya hari ini kita sudah selesai. Tapi sebelumnya Bu Anis akan memberikan asesmen terlebih dahulu untuk kalian sebagai kalian benar-benar paham pembelajaran hari ini. Gimana? Sudah? Sudah dong. Ayatnya ditulis dengan lengkap loh ya. Ya. Sudah, yang lainnya segera diselesaikan. Sudah? Oke. Jadi pembelajaran mengenai materi iman kepada malaikat ini sudah selesai semuanya. Tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran tadi sudah kita selesaikan dengan baik. Kalian sudah tahu mengenai pengertian iman kepada malaikat, sudah? Kemudian pengertian malaikat sendiri sudah? Apa tadi pengertian malaikat? Makhluk gaib yang tercipta dari nur. Kemudian tadi kalian sudah tahu ciri sifatnya dari malaikat, sudah tahu? Sudah. Kemudian kalian tahu nama dan tugas dari malaikat. Kemudian kalian juga tahu hikmahnya dan bagaimana mengimplementasikan atau menerapkan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalian sudah bisa membuat infografis dengan menempel kartu, soal, dan jawaban. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini sudah selesai semuanya? Sudah. Sekarang Bu Anis akan bertanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah capek? Senang? Oke, sebagai bentuk, berarti alhamdulillah kalau kalian senang. Semoga dengan kalian senang mengikuti pembelajaran hari ini, ilmunya juga bisa kalian serap dengan baik. Dan tentunya bisa kalian terapkan, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya, sebelum menutup pembelajaran, mari kita mengisi refleksi terlebih dahulu. Kalian silahkan mengisi refleksinya di Padlet. Oke, silahkan dituliskan identitasnya dan refleksinya hari ini. Bisa? Bisa dibuka? Bisa? Bisa menuliskannya? Mana ya? Oke. Namanya siapa dulu? Oke, pembelajaran hari ini sangat seru dan menyenangkan. Senang sekali. Pembelajaran ini sangat puena. Oke, jadi seperti itu pembelajaran kita hari ini. Bu Anis harapkan kalian bisa memahaminya dengan baik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pembelajaran hari ini dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Silakan disiapkan oleh ketua kelasnya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.